Erina Gudono ungkap alasan Kaisang Pangarep mendadak hilang dari Twitter. Erina Gudono ungkap alasan mengapa Kaisang Pangarep mendadak hilang dari Twitter. Hal ini lantaran banyak warganet yang merasa rindu dengan tweetan Twitter Kaisang Pangarep. Mereka pun tidak tinggal diam. Ada salah satu warganet yang bertanya langsung kepada istrinya Erina Gudono melalui akun Instagram pribadinya. Erina Gudono menjelaskan alasan dibalik hilangnya Kaisang Pangarep dari Twitter. Saat ini Erina sedang membuka sesi tanya jawab kepada para followernya. Kemudian salah satu warganet pun ada yang menuliskan pertanyaan, "Mbak, kenapa Mas Kaisang nggak tweet lagi?" Awalnya Erina pun juga merasa heran. Kenapa suaminya itu tak pernah bermain Twitter lagi? Lebih lanjut, Erina pun menjelaskan bahwa Kaisang Pangarep akhir-akhir ini tengah fokus bekerja. Ya, pernikahan masih seumur jagung Erina Gudono terancam ditolak oleh Kaisang Pangarep gara-gara hal ini. Baru juga menikah, Erina Gudono justru terancam akan ditalak oleh Kaisang Pangarep gara-gara masalah ini. Pernikahan yang telah dilakukan pada 10 Desember 2022 di Royal Ambarukmo, Yogyakarta, nyatanya mencuri perhatian warganet, terutama Kaisang Pangarep tak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya saat akhirnya bisa meminang Erina Gudono. Resepsi pernikahan yang diadakan di Pura Mangkunegara, Solo telah dilakukan secara lancar pula dan dihadiri oleh beberapa pejabat dan publik figur serta adanya makanan gratis yang diberikan untuk warga yang sudah dari pagi menunggu kedatangan mereka sekaligus melihat secara langsung. Setiap pasangan tentunya akan menghadapi polemik dan problematika masalah seperti bumbu dalam pernikahan yang pastinya akan terjadi, begitupun juga untuk kehidupan keluarga kecil Kaisang dan Erina yang baru seumur jagung. Awalnya ketika diramal oleh Hargume, dia menyebut anak Presiden Jokowi itu memiliki kemiripan dengan mantan finalis Putri Indonesia Yogyakarta 2022. Tapi bukan berarti dengan adanya kemiripan maka masalah tak akan hadir dalam pernikahan mereka. Terlebih lagi menyatukan dua hati yang berbeda sifat itu sulit untuk dijalani jika tak saling memahami. Erina Gudono dan Kaisang Pangarep itu 100% memiliki karakter yang mirip. Keduanya tentu disiplin, mereka memiliki sifat ambisius, terutama dalam bisnis DNA usaha, kata Hargume, dilansir pada 28 Desember 2022. Keduanya orang yang sangat teliti dan tekun, mereka juga memiliki kejujuran dalam segala aspek. Di sisi mereka telah bertemu dengan adanya kemiripan sifat. Namun ada hal yang harus diwaspadai Erina Gudono jika tak ingin ditalak oleh Kaisang Pangarep, harus tunjukkan sifat penurut, sebab dia memiliki sifat suka memimpin seperti suaminya. Ini diantara mereka itu sama suka memimpin, tapi ada satu yang harus manut. Jadi menurut saya harus ada yang harus mengalah, apalagi Erina Gudono sebagai istri harus jadi penurut menurut Hargume. Ini untuk catatan buat Erina Gudono, sebaiknya nanti ke depan sedikit turunkan egomu ya, sedikit turunkan emosimu ya, sedikit turunkan rasa dominanmu juga. Begini penjelasan dari Hargume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada, ini ciri orang yang diganggu jin. Ada beberapa tanda menurut orang-orang yang ahli ruqyah syariah
menyebutkan tanda atau gejala yang bisa digunakan sebagai petunjuk bahwa seseorang terkena gangguan jin atau terkena penyakit ain. Ini adalah tanda-tanda yang tidak pasti, terkadang berbeda-beda sesuai dengan keadaan, dan terkadang bertambah parah atau ringan pada keadaan yang lain. Adapun tanda-tanda gangguan jin adalah: 1. Berpaling atau lari atau menjauh yang ekstrim dari mendengar azan atau mendengarkan azan atau bacaan Al-Quran. 2. Pingsan, tidak sadar, kejang, kesurupan atau jatuh saat bacakan Al-Quran kepadanya. 3. Banyaknya melihat hal-hal yang aneh dan menakutkan. 4. Menyendiri, menyepi atau perilaku-perilaku yang aneh. 5. Terkadang jin yang mengganggu tersebut bisa berbicara ketika dibacakan Al-Quran kepadanya. Sebelum seseorang terkena gangguan jin, biasanya ada ciri-ciri khusus dalam kesehariannya. 1. Seringnya mimpi buruk. Orang yang kena sihir biasanya selalu mimpi buruk, dan mimpi buruk ini paling sering melihat binatang atau melihat kuburan yang melihat ketakutan dalam mimpinya. Sehingga suatu saat sering menggigau dan membunyikan dirinya, atau kadang-kadang menyerang seorang yang berusaha membangunkannya, gelisah, tidak bisa tidur setiap malam. Maka ini adalah ciri-ciri khas seorang yang terkena sihir, terutama diperlihatkan dalam mimpinya yang sering melihat binatang-binatang simbol setan. 2. Sering bermimpi binatang, di antaranya adalah binatang cicak, ular, dan anjing. Ini adalah merupakan binatang simbolnya setan. Jangan sampai kita keliru dalam mengartikan mimpi. Misalnya ketika orang bermimpi melihat ular, katanya akan menikah. Ini pemahaman yang sangat keliru. Kadang-kadang diperlihatkan ular berwarna hitam yang berusaha menakutinya dan juga melilit tubuhnya. Maka dalam pandangan beliau, orang tersebut sedang disihir yang berusaha untuk menakutinya dan merusak pada prestasi seorang tersebut. Adapun yang sering dijumpai dalam mimpi, yang keduanya adalah sering mimpi yang diikuti dengan hawa nafsu, atau juga sering didatangi laki-laki dan perempuan yang bisa saja orang tersebut dalam mimpinya adalah seseorang yang pernah disukainya waktu itu. Ini membuktikan bahwa setan membuka pada dia, atau mungkin dasarnya orang tersebut tidak dikenalinya, atau bisa saja bermimpi seorang dalam bentuk yang sangat besar, menandakan orang tersebut sedang kena sihir yang dibuka oleh setan terhadap bentuk orang lain dalam mimpinya. Bisa saja ada jin yang menyukainya, maka disarankan jangan menyukai dengan jin yang ini tidak ada gunanya dan tidak terlihat oleh mata kita.